menjalankan hari-hari dan aktivitas Anda ditemani oleh saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada beberapa ya, salah satunya kemarin baru mantu dan bersama anaknya yang juga pengantin baru. Ada Mas Jarwo dan Putri. Baik sekali. Jadi anaknya udah nikah ya? Dua-duanya udah nikah. Berarti bulan madu lagi dong sama istri? Oh iya, bulan madu lagi. Tapi udah valid. Apa maksudnya? Udah invalid, jadi udah invalid. Nanti kita ngobrol lagi ya. Tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai diperbincangkan, yang terjadi hangat beritanya, menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya, dari dunia nyata ya. Ini seputar berita perceraian Eza Gionino dan istrinya Meisa atau panggilannya apa? Eca ya, Eza dan Eca. Kalau kemarin kan kita sempat wawancarai kuasa hukumnya Eca, dan hari ini Eza Gionino didampingi oleh kuasa hukumnya menggelar pernyataan pers begitu ya. Diakui memang pernah sempat terlontar kata talak pada saat lagi ribut gitu. Tapi ya sebetulnya masih berharap kayaknya untuk nggak tahu deh, pokoknya sempat terucap gitu. Cuman yang kita cuplik adalah menekankan bahwa tidak ada alasan KDRT ataupun orang ketiga. Coba kita lihat seperti apa cuplikan press conference berikut ini. Baiklah, kita cuplik lagi. Kemarin kita sempat wawancarai kuasa hukumnya Eca. Kita juga sempat tanya apakah ada alasan KDRT di dalam gugatan. Dari pihak kuasa hukum kayaknya tidak memberi keterangan ya, karena itu kan nanti urusannya di dalam sidang. Tapi keterangannya adalah saat ini Eca memang konsultasi ke psikolog. Aku tanya sejak kapan, apakah sebelumnya atau sesudah mengajukan gugatan, disebutkan bahwa ya di sekitar waktu mendekati gugatan. Kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Karena netizen, coba kita baca yang berikut ini ya. Semoga nggak jadi cerai. Ada lagi komentarnya, istrinya kayaknya di posisi ketakutan, makanya menghilang tanpa ngasih kabar. Yang berikutnya, ini beneran atau syuting gitu ya. Kenapa sih komentar begini beneran syuting? Mungkin karena lihat ekspresi cara jawabnya Esa gitu ya. Biasanya lihat di sinetron soalnya. Semoga kakak Esa dan Eca kembali seperti dulu lagi. Yang berikutnya komentarnya, kayak lihat FTV pas lagi ngomong. Berikutnya, kita nggak tahu jelas-jelas apa masalahnya, pertahankan rumah tangganya Mas Esa. Yang berikutnya, aku baru nyadar kalau ini ternyata bukan lagi syuting. Ya ampun, masih. Maksudnya gimana sih? Orang tuh kalau ada kabar artis apa-apa gitu ya, pasti mikirnya ini beneran atau enggak, karena mungkin udah sering keprank kali ya. Oke, kita langsung menuju ke bintang tamu kita selanjutnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Mas Jarwo dan putrinya. Jadi ini udah, kamu habis nikah berapa kali lagi bolak-balik ke rumah ayah? Habis nikah langsung ke rumah Papa, iya. Oh, langsung ke rumah Papa? Iya, ntar baru honeymoon dulu, baru ke rumah suami. Oh, baru. Kenapa ganti-gantian? Harus begitu nikah langsung ke rumah Papa? Harus beres-beres dulu kan barangnya Mas. Oh, kirain emang disuruh sama papanya pulang dulu gitu, enggak ya? Coba kita lihat lagi nih seperti apa cuplikan suasana pernikahan Putri berikut ini. Mas Jarwo, kalau setiap kali nikahin anak, apalagi anak perempuan, biasanya kan yang lebih berat memang di hati bapaknya ya. Iya, betul. Apalagi ini anak bungsu. Benar. Oh, kalau dibedain antara waktu ngelepas anak pertama nikah sama anak kedua tuh apa? Ada bedanya nggak? Rasa? Pasti ada lah. Kalau anak pertama itu pertama kali meninggalkan anak gitu kan. Itu luar biasa, apa ya? Merasa mau dipisah gitu, terpisahkan gitu. Itu belum tentu terasa banget. Selama 25 tahun bersama kita gitu kan, tahu diambil sama cowok lain. Terus. Nah, kalau anak yang bungsu, yang kekhawatiran itu kita ya udah di rumah merasa kesepian gitu. Itu lebih khawatir, lebih egois ya perasaannya. Wah, berkecamuk lah. Tapi ya itu memang perjalanan hidup ya, harus seperti itu. Ya udah, akhirnya ya udah kita terima. Yang penting kamu Dek sering-sering ke rumah lo ya, nginep gitu. Cuma adek doang atau kakaknya ya, juga? kakaknya udah inilah sama suaminya, udah jarang ke rumah juga nginep. Karena udah punya anak kan. Jadi kalau dia kan belum punya anak, jadi masih
bebas lah untuk ke rumah. Untuk transisi bapak ibunya ya, Iya, dan nggak terlalu sepi-sepi amat gitu. Betul. Kamu sendiri Putri, ini kan pacar yang udah lama ya, 5 tahun deh? 6 tahun. 6 tahun, Iya. 3 tahun jalan baru berani kamu kenalin ke papa. Iya, akhirnya bisa lolos tuh gimana ceritanya? Lolos meminang ya? Sebenarnya sih udah lama juga kenalnya, jadi pas kuliah kan aku ketemu dia kuliah. Akhirnya pas udah merasa serius dan cocok, karena tuh sebelumnya aku belum berani ngenalin cowok ke papa. Karena tuh papa belum setuju pacaran. Tapi pas kuliah aku udah mulai berani dan merasa kayak oh yaudah nih udah di umur yang cocok lah gitu kan. Sempat deg-degan juga kan ke papa. Dan ya alhamdulillah respon papa juga baik. Respon papa. Tapi kan itu udah 3 tahun. Kok masih nunggu 3 tahun lagi gitu sampai akhirnya nikah? Itu kenapa papa lagi? Faktor papa lagi? Karena masih Karena masih apa? Emang masih saya orang belum- selektif deh. Iya. Jadi diapain dulu Pak? Bisa latar belakangnya dilihat dulu, keluarga seperti apa, dan orangnya seperti apa. Tapi setelah beberapa kali saya ajak makan, kemudian di luar, kemudian di rumah juga berapa kali datang, akhirnya saya melihat, saya punya feeling nih anak nih punya tanggung jawab. Oh. Udah, akhirnya Mengandalkan oke feeling lanjut. ya. Jadi waktu ketemu tuh diajak ngomong apa biasanya? Nggak banyak ngomong, saya juga orang pendiam sebenarnya. Oh. Dia juga, si Dava ini juga Pendiam dua-duanya? pendiam juga. Akhirnya sama-sama diam. Pakai bahasa. Ya paling ya basa-basi aja paling. Basa-basi. Dari bahasa basi aja udah tahu bahwa dia. Udah tahu. Oke. Saya tuh feelingnya kuat. Oh, oke. Kayak kamu nih. Kamu orangnya baik. Ayolah. Itu feeling atau bahasa basi? Jadi akhirnya udah nih pas gitu Ya, ya. alhamdulillah. Oke, nah ini kan kalau kamu ya katanya kamu memilih pasangan juga kan gitu agak takut deg-degan kenalin ke papa, tapi papa pun sekaligus juga adalah panutan kamu dalam mencari Iya, suami. pasti. Betul. Apa yang kamu temukan kualitas di suamimu ini yang mirip-mirip sama yang dimiliki oleh papa? Kerja keras sih. Kerja keras. Karena papa nggak pernah ngerasa capek. Misalkan syuting yang berdiri terus seharian full, papa juga masih merasa nggak pernah menyerah gitu. Besoknya syuting lagi, terus kadang di samping syuting masih bisa sempetin jalan-jalan sama anaknya, sama mama gitu. Jadi tetap bisa membagi waktu. Iya. Ini yang kamu lihat di Iya. dan kamu harapkan juga dilakukan benar. oleh suami. Pastinya. Gitu. Papa ngerasa sama nggak kayak gitu juga? Atau ada sifat-sifat lain yang mirip juga kayak papa? Kayaknya memang mayoritasnya baik semua sih, jadi sama gitu. Mungkin pemikiran seperti itu kali. Yang baik siapa? Bapaknya masih ya. Oke, apa ya Putri yang kamu pelajari dan ingin kamu terapkan juga dalam pernikahanmu, yang kamu lihat dari pernikahan papa dan mamamu? Papa tuh nggak pernah selalu kasih tahu aku untuk sholat 5 waktu jangan pernah lupa. Itu aja sih. Itu dimanapun berada. Jadi keimanan yang dibangun terlebih dahulu iya. di dalam rumah tangga gitu ya. Yang berikut kita mau tunjukin foto nih ya buat Mas Jarwo. Kita lihat set fotonya. Bukan yang ini. Nah ini. Ya, paling kiri siapa? Ayo coba tebak. Paling kiri. Paling kiri. Siapa? Ini. yang kanan itu. Ya Allah iya. Astaga. Ya Allah. Iya, Umur berapa dia? Nggak mungkin Ahmad Dhani, nggak mungkin. Di situ muda banget ya. Umur berapa tuh? Ini grup Lawak di Amor. Kita kan tergabung dalam grup Lawak di Amor. Itu paling kiri Komeng, kemudian sampingnya Rudi Sipit, saya, terus istri, kemudian Mamo. Itu dulu yang kita bantu-bantu lah dulu di acara presisi di pernikahan saya ini. Ini di rumah mertua. Oh di rumah mertua, nikahnya di rumah mertua. Iya, maklum dulu nggak ada duit, jadi seadanya aja. Ini kan Masya Allah ya udah 34 tahun. Saya nekat dulu nikah. Umur 25 tahun nih saya nikah. Abang saya sebenarnya belum nikah. Malah saya nikah duluan. Yang paling tua belum nikah. Saya duluan nikah. Terus jadi ya alhamdulillah sih. Berkat restu dari orang tua juga, ya akhirnya berjalan dengan baik. jadi ini nekat modalnya. Nekat modalnya. Tabungan ada tabungan? Nggak ada dong. Nggak ada dong. Pakai dong lagi. Seadanya aja. Udah seadanya aja. Undangan juga seadanya. Dia serahkan ke orang tua udah. Nggak sampai ya, nggak ada juta-jutaan dulu. Paling banter saya 10 juta dulu saya ngasih ke mertua. Udah
selebihnya terserah Anda. Diatur-atur aja lah ya. Diatur-atur aja. Nggak, waktu itu dulu waktu ketemu mertua, nunggu berapa tahun? Saya dulu kos di samping rumahnya istri. Pacar 5 langkah ya. Jadi kalau dia sekolah, saya kan kuliah. Nah, dia pasti lewat pintu kontrakan saya itu. Terus? Pas saya kos. Terus? Karena sering-sering lewat gitu mungkin ya. Lihat-lihatan. Iya, akhirnya istilah orang Jawanya apa? Witing Trisno, jalan kuliner. Jadi, hei kuliner bukan kuliner. akhirnya alhamdulillah, ya udah. Saya pertama kali ngajak dia ke perpustakaan. Saya mau kuliah, dia mau les. Itu pencitraannya ya. Ketawa kamu. Modusnya udah biasa aja. Udah. Saya akhirnya bolos kuliah, dia juga bolos les. Perpustakaan hanya tempat aja. Iya. Tetap aja nggak baca buku. Kan nggak boleh berisik kalau di perpustakaan. Iya, perpustakaan yang di Salemba tuh. Iya, yang gede banget itu. Yang gede banget di situ tuh. Terus? Ya di situ naik bus PPD 40 Cililitan Senen ke Pasar Baru. Kan lewat Salemba tuh kan ya. Itu busnya udah nggak ada udah sekarang. Iya. Jadi sana agak keterusan, terus nonton film bioskop di Senen itu dulu tuh. Akhirnya udah berlanjut. Berlanjut. Berapa tahun tuh akhirnya sampai nikah? 8 tahun. Itu pacaran apa kuliah? Salah, sekolah. Iya, masalah antara 7-8 tahun. Lama amat sih? Ya pacaran sama dia. Lama banget. Iya, lama banget. Karena tabungan belum ada itu tadi kali ya? Iya, betul. Orang masih kuliah saya. Masih kuliah, jadi nggak punya apa-apa. Ngelawak juga sekedarnya penghasilan. Dulu kita grup lawak tampil itu di night club, di Ancol, di bar cuma 100.000. 100.000 bagi berapa tuh? Bagi 4. Iya. 25 ribuan. 20.000, 5.000 buat ongkos. Itu bisa buat beli apa tapi zaman itu 20.000? 20.000 dulu bisa beli apa ya? Baju, ya baju paling. Baju cuma sepotong kayaknya waktu zaman itu. Iya, nyicil. Nyicil ya. Iya, tapi masih dibantu orang tua kan dulunya. Masya Allah. Iya. Ya, sekarang anak-anak udah pada nikah nih berdua ya. Melihat kalau udah 34 tahun pernikahannya, tambah 8 tahun berarti itu kan 42 tahun bersama ya. Lu ngomong apa sama istri begitu dah ada nih anak nikah tuh tengok-tengokan gitu nggak? Kita ngapain ya gitu nggak? Gitu nggak? Iya, itu gara-gara nikah juga jadi dari mertua sih. Yang mendesak orang Betawi kan maklum sendiri kan. Nggak boleh lama-lama pacaran. Oh, jadi nikahnya karena dipaksa? Hampir ada kata gitu. Iya, tapi ada satu rahasia nggak bakal saya cerita lah. Ya elah. Bang, ini namanya no secret, jadi nggak ada secret. Rahasianya apa? Nggak ada. Nama juga rahasia nggak boleh cerita. Ya udah rahasia 34 tahun. Rahasia 34 tahun, 42 tahun jalan bareng. Masya Allah bisa terus bersama. Ini kan buat anak-anak juga tuh apa? Iya, apa ya? Rahasianya, saya orangnya apa ya? Egonya lebih tinggi dari istri. Makanya istri saya tuh seumur hidup, selama saya menikah nggak ada yang namanya KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri nggak pernah. Ada komedi dalam rumah tangga kan? Oh iya, KDRT-nya itu. Ini demi Allah nih, nggak pernah saya pukul istri, nggak pokok kekerasan nggak ada. Nggak ada. Nah, istri itu orang penyabar. Oh. Nggak pernah marah sama saya. Saya berbuat salah apapun, itu istri saya itu luar biasa, nggak pernah marah. Kesalahan terbesarnya apa? Apa? Jangan. Nanya. Tahu sendiri kan. Tapi kamu pernah lihat nggak misalnya papa sama mama misalnya kalau lagi ngambek-ngambekan atau berantem, kamu tahu nggak? Paling cuma aduh ini aja sih, aduh omongan aja. Oh, ada omongan aja. Paling cuman gitu doang nggak ya. pernah yang teriak-teriak gitu, Nggak pernah. Tapi semesra-mesranya tuh mereka ngapain biasanya? Lebih kayak bercanda gitu. Jadi tuh bapak suka jahil ke mama. Oh. Iya, terus mama kan suka kayak ketawa gitu kan, nggak suka dijailin. Oh, itu aja gitu. Oh, kemesraannya gitu ya. Padahal benar berarti komedi dalam Rumah tangga. Istri itu terbaik lah. Di antara wanita-wanita lain. Yang Bukan sama saya itu, bukan. Pasti orang lain lah maksudnya. Terbaik lah pokoknya. Oke, kita lihat lagi berikutnya adalah fotonya Mas Jarwo sama cucu-cucu. Ya
ampun, gemes banget. Ini Afsena Malaika Ikra namanya. Ini cucu saya pertama. Sekarang umurnya 3 tahun setengah. Emang rumah nggak jauh dari rumah saya, dia Pondok Kelapa sama suaminya, saya di Condet kan. Jadi jarang ketemu, paling video call aja. Oke, nih kita tanya nih, ini Bang Jarwo banget atau enggak nih soal cucu-cucu ya? Bang Jarwo atau enggak nih, galeri handphone isinya foto cucu lebih banyak? Iya. Iya. Betul. Foto istri ada? Foto istri ada. Dulu ya. Dulu lagi. Aduh. Sekarang banyak foto cucu ya? Iya, betul. Manjain cucu, kalau cucu nangis suka bilang, udah jangan dimarahin, kasihan. Iya. Iya bener. Wah, nanti Iya bener ya. siapapun yang ada di sini, penonton juga semua yang ada di rumah, kalau udah Anda punya cucu, Anda itu udah pasti lebih sayang ke cucu daripada istri atau anak-anak lain. Kamu lihat dulu keras ke kamu apa sama ponakan kamu? Nggak Sekarang lebih perhatian ke cucu daripada ke aku gitu loh. Jadi berpindah gitu perhatiannya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Iya. Overprotective nggak? Batuk dikit langsung, nggak apa-apa, ke dokter. Iya. Iya, Betul. itu. Saya dulu kan perokok, tapi alhamdulillah berkat doa semuanya, saya udah berhenti ngerokok. Udah 6 bulan lebih. Masya Allah, karena cucu. Nggak karena cucu, saya pernah itu berlangganan majalah. Saya baca rokok itu merugikan kesehatan, maka langsung saya berhenti. Berhenti langganan itu. Ngeselin banget, ngeselin banget. Enggak, bercanda. Ini saya udah nggak ngerokok lagi, alhamdulillah. Oke. Utri, kamu sebagai pengantin baru nih, ada nggak sih yang masih pengen kamu tanyain ke orang tua untuk tanya pengalamannya untuk bisa kamu terapkan ke rumah tangga kamu nanti? Gimana untuk selalu harmonis untuk papa sama mama gitu supaya bisa bareng-bareng terus. Rahasianya apa? Iya, harmonis. Ya itu saling mengalah. Saling mengalah. Betul. Jadi intinya nggak itu sih. Nggak marah, jangan terlalu lama. Marah jangan terlalu lama. Ya kalau misalnya saya yang marah, paling istri lebih ini redam, gitu juga sebaliknya gitu. Dan manfaatkan suasana yang ya sesekali romantis lah gitu. Harus diusahakan. Iya, biasa kita nyalain di meja makan malam, lilin, pasang obor, lebih meriah. Maka ciptakan romantisme dalam rumah tangga itu. Nih bulan madu ikutan juga nggak? Ya enggak lah. Biar aja dia. Kirain mau pergi juga berdua sama istri. Iya. Beda tempat gitu ya. Lagunya ragu-ragu gitu ya. Iya. Nanti dipikirkan lah ya. Ya. Oke, baiklah, nanti berikut ini. Nah, ini kan kalau yang lagi happy juga nih, baru menikah, baru mantu. Yang berikut ini juga kayaknya udah mulai happy, udah glow up sejak putus cinta. Ada Umi Kuari, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Umi Kuari. Kalau kita lihat, katanya berat badan kamu sudah naik juga. Naik, alhamdulillah. Aku kaget kamu pernah berat badannya tuh 33 kilo. 33 kilo. Padahal udah makan apa segala Udah makan, itu benar-benar tinggal tulang sama kentut ya. Terus sekarang begitu putus naik 6 kilo. Betul. Padahal makannya sama. Enggak tahu ya. Tapi pada saat itu kenapa aku gak gemuk-gemuk, aku juga gak ngerti sih. Kayaknya makannya sama aja. Tapi cuma pikirannya kali ya yang beda. Umi Kuari tak percaya lagi laki-laki setelah putus. Nih artikelnya punya gini, emang iya? Kalau kayak gitu konotasinya jelek banget deh. Kayak mesti kayak kamu agak trauma gitu punya pacar atau pacaran lama-lama. Kalau pacaran lama-lama kayaknya iya. Aku kayaknya udah nggak mau yang ngabisin waktu aku pacaran sama orang yang 5 tahun kayak gitu lagi, enggak deh. Kayak ya lo mau sama gue ayo, tapi ya jangan lama-lama juga, tapi jangan kecepatan juga, jadi pas aja gitu. gitu. Sampai saling mengenal gitu ya. Nah ini kan pacar pertama. Betul. Dan 5 tahun. Hari pertama abis kamu putus tuh ya, bangun tidur tuh apa yang terjadi dalam dirimu? Nangis bombay. Kalau nangis bombaynya justru selesai putus. Pas ngomong itu? Ngomong, habis itu aku telepon teman-temanku kayak paginya. Untungnya teman-teman aku tuh sangat suportif banget kan. Terus bener-bener untungnya alhamdulillah punya teman yang sayang banget sama aku. Jadi setiap pagi tuh mereka yang kayak
pagi nih, hari ini kemana, tadi mereka nelfon, mereka yang video call, jadi lupa tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Cuma kebiasaan-kebiasaannya aja kali ya, yang mungkin selama 5 tahun kebiasaan kayak halo, kamu semangat kerjanya, bla 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 segala macam. Itu yang udah hilang ada aja. Terus habis gitu apa yang terjadi dengan dirimu? Tadi ya teman-teman datang, begitu teman-teman pulang? Begitu teman-teman nangis lagi ya. Enggak, itu udah, tapi itu gak berlangsung lama sih. Berapa lama? Sebulan kali ya? Sebulan ya. Sebulan lah sedihnya gitu ya. Terus dari waktu habis putus sampai sekarang udah nggak pernah halo, nggak pernah apa? Nggak pernah halo. Stalking Instagram? Stalking IG juga enggak ya, tapi saling follow-followan aja. Kayak biar lihat aku gitu. Oh gitu. Tapi benar nggak sih? Kamu itu nge-gym untuk setelah kamu putus, kamu nge-gym pertama kali, itu kamu sampai nangis. Iya, jadi selesai nge-gym, ganti baju, terus kan gak ada orang ya, untungnya lagi sepi, so aku nangis di situ kayak, akhirnya aku bisa nge-gym, akhirnya aku bisa olahraga gitu. Serius? Ini aja kamu cerita masih berkaca-kaca loh. Iya, karena mungkin pas saat itu aku banyak kehilangan diriku kali ya, banyak kayak mikirinnya kok dia terus ya gitu, kayak hidup aku tuh kayaknya nggak bisa gitu tanpa dia, dan ternyata itu toksik banget di akunya ya. Maksudnya itu ngebuat aku jadi kayak aduh nggak bisa, aku ngerasa badanku kurus, tapi kayak kalau pada saat itu menurut dia enggak kok, cakep-cakep aja, aku kan berarti kayak percaya dong dengan kata-kata dia, padahal kurus, padahal nggak bagus gitu loh. Ya itulah, jadi kayaknya sekarang lebih fokus sama diri sendiri. Jadi 5 tahun itu membuat kamu merasa kamu kehilangan dirimu. Betul. Karena lebih banyak mikirin orang lain gitu ya. Dan kamu katanya sampai juga konsultasi ke psikolog gitu, karena kamu ngerasa pada saat itu hidup kamu sedang tidak baik-baik aja. Iya. Apa yang kamu rasain pada saat itu sebelum putus yang hidupmu merasa tidak baik-baik aja? Jadi itu ada cerita lucunya. Jadi aku dianterin, kan mama ikut aku setiap hari ya kemana-mana. Aku nggak pernah bisa kebuka sama mama kalau aku mau ke psikolog dong, kayak takutnya mama gimana. Nyampe lah ke tempat psikolog, mama nanya, ini tempat apaan? Ini, aduh belum nyiapin lagi kan gue. Apa ya, treatment muka gitu. Oh, iya gitu. Udah masuk, aku masuk. Sejam tuh, terus kan keluar mataku sembab kan, kayak terus mama, lu bohong ya? Kenapa? Gue nanya sama satpam, ini psikolog gitu. Dan aku, terus kata mama, kenapa lu? Stres. Masih stres kata dia. Itu cerita lucunya ya, ke psikolog. Tapi pas ngobrolin apa ke psikolog, awalnya nggak ngerasa sedih, karena mungkin sebagai orang tuh kayak denial kan, ke psikolog tuh pasti denial yang ngapain sih aku ke situ gitu. Pas duduk, psikolognya nanya, halo, ada apa hari ini, cerita apa gitu. Itu aku langsung aku nggak bisa gitu. Terus ya udah, dikasih PR-nya sama psikolog waktu itu. PR-nya adalah setiap hari harus nulis 3 poin yang ngebuat kamu happy, apapun itu, kayak nggak kena macet, ketemu sama orang, makanan enak, hal-hal sederhana yang kamu selalu catat, bersyukur sampai akhirnya aku catat terus sampai akhirnya ya alhamdulillah pelan-pelan udah bisa mulai nerima. Jadi apa yang kamu rasakan hari ini? Hal yang paling aku rasain adalah kehilangannya begitu besar, tapi hal yang paling aku syukurinya juga aku bertemu dengan diriku sendiri. Jadi mungkin kehilangan orangnya sedih, cuma nilai plus dan hal yang paling aku syukuri adalah aku menemukan diriku sendiri dan aku nggak kehilangan itu lagi gitu. Apa yang kamu bilang, kamu merasa sebelum putus itu kamu ngerasa hidupmu tidak baik-baik aja. Apa tandanya atau apa yang terjadi yang kamu pikirkan, sebuah kejadian atau apa yang kamu lakukan yang kamu ngerasain kok aku jadi begini sih gitu, apa? Kayaknya terlalu itu kali ya Kak, aku juga terlalu mikirin diriku sendiri, terus juga banyak kehilangan diriku sendiri tuh, kehilangannya tuh sampai sekarang mungkin masih sedikit-sedikit tuh masih kayak puzzle-nya tuh masih kayak aur-auran dan contohnya harus apa? Contohnya
aku jadi trust issue aja sama orang. Aku jadi trust issue aja sama laki-laki, dan aku kira semua laki-laki sama aja nggak sih gitu. Semua laki-laki bakalan kayak gitu nggak sih, ujung-ujungnya juga bakal nyakitin nggak sih gitu. Hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang ngebuat aku sampai sekarang kayak harus nemuin cowok yang kayak gimana gitu. Jadi Karena kamu ada meragukan dirimu sendiri. iya, jadi ya kalau insecure pada saat itu juga aku masih ngerasa insecure banget. Kayak itu kali ya yang ngebuat aku juga batinku lumayan ngerasa kehilangannya begitu besar tuh. Aku insecure terus Kak. Kayak padahal teman-temanku tuh selalu ngebuka kalau apa yang udah lo lakuin sekarang, apa yang lo udah dapetin sekarang, dan yang lain-lainnya tuh kayaknya nggak bikin lo harusnya insecure Demi gitu. Tapi itu selalu insecure. Aku selalu kayak nggak percaya diri. Aku selalu ngerasa kayak aku kurang banget lagi gitu. Aku nggak ada plusnya ya di mata dia gitu. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi Musik. Umi dulu dan Umi sekarang ya kan. Oh. Bener ini Umi. Ini si Umi. Ini loh yang suka bikin pangling ya kan. Enggak. Kamu apa yang kamu rasain ketika kamu lihat ya? Kamu ngeliat bahwa iya kamu bebas bereksperimen dengan dirimu. Iya betul. Lu masih pakai behel kalau nggak salah deh. Kayak kurus banget. Kamu kalau lihat lagi kondisi kamu ini ya. Kamu ini. Aku kayaknya nggak ada mau deh laki waktu itu. Cuma waktu itu masih sama mantan kan. Ya apa yang mau kamu mau bilang ke Umi yang kurus itu sekarang ini? Harusnya bisa mikirin diri sendiri, nggak mikirin banyak orang. Terus kayaknya harusnya lebih ngeprioritasin diri sendiri, jangan ngeprioritasin kebahagiaan orang. Dan mikirin hati orang, harusnya mikirin hati sendiri. Jangan mikirin hati orang. Oke. Ini kamu glow up gini, ini emang keinginan pribadi kamu nih, atau karena circle kamu yang mendorong kamu, ayo dong, gitu? Enggak, itu maunya aku lagi. Maunya kamu? Pengen aku banget, soalnya udah kelar. Gak punya hubungan sama siapa-siapa, terus juga jomblo, terus lagi gacor era, jadi kayak mencoba aja, kayak mencoba rambut kayak gini, baju kayak gini. Jadi kayak ibaratnya puber lagi ya, mencari identitas diri ya. Iya betul, seru banget ternyata lah. Oke, sekarang kita bantuin dia untuk mencari jodoh selanjutnya ya. Oke, kamu tentukan sekarang, apakah ciri-ciri cowok seperti ini menurut kamu itu red or green ya? Kalau orang pacar kamu nanti itu suka banget nanya di mana, sama siapa, lagi apa, udah makan belum? Tuh setiap hari detail, harus video call lagi. Kamu di mana? Video call dong gitu. Iya. Ini teleponnya berapa menit sekali gitu? Apa berjam? Ya pokoknya sering kamu pergi di mana di. Oh green. Oh kamu seneng ditanya-tanya gitu. Aku suka karena kan aku sibuk kerja, sibuk syuting begini. Kadang tuh suka ke-skip, ngabarin orang, ngabarin siapa. Jadi kalau di telepon tuh kayak kamu tuh inget aku ya? Gitu. Oke. Kalau kamu dipasangin GPS menurut kamu? Kalau itu red flag kalau itu. Oh iya. Kalau lagi bercanda terus baper dia ngomong, kamu jangan lebih gitu lah sayang, aku kan cuma bercanda. Red flag. Oke. Selalu pengen bantu dan ngurusin masalah kamu. Itu green. Royal, tapi bawel juga nyuruh kamu nabung. Green lah. Baru royal dia udah green. Mau royal disuruh apa juga, pokoknya royal. Iya. Pendengar yang baik, tapi dia nggak peka kadang-kadang gitu ya. Nggak peka. Pendengar yang baik tapi nggak peka, kayaknya harusnya kalau dia udah ya cuma dengerin doang, tapi udah nggak ada apa-apa gitu. Oh iya, tapi nggak dilakuin. Iya, kalau nggak dilakuin ya green, red flag lah. Oh, red flag gitu ya. Kalau ada misalnya lagi berantem, terus dia bilang gini, kamu jangan suka gitu ya, nanti aku aku terjun bebas nih. Gitu. Itu aku tabrakin nih. Oh iya, itu red atau green? Red flag. Oke. Kalau lagi berantem, kamu mau berantem aja ya udah, turun aja dari mobil. Red flag. Pernah ya? Red flag. Pernah. Diturunin dari mobil pernah?
Oke, nanti kita ngobrol lagi. Berikut ada, ini pasangan yang ya insya Allah nih ya menuju ke jenjang pernikahan. Dan kemarin juga viral karena melamarnya lewat video call karena jarak. Nah, kita lihat dulu profilnya Evelina dan juga Ivan Kabul berikut ini. Zaman sekarang ya, teknologi dan komunikasi sudah maju ya. Lamarannya bisa lewat video call. Online. Apa daya Kak ya? Nah, tapi kan kalau ngadepin langsung tuh kan agak deg-degan. Kamu ada rasa deg-degannya juga gitu nggak sih? Nah sebenarnya kalau yang ini udah nggak terlalu deg-degan ya. Kenapa? Karena kenapa kamu jadi hostnya juga? Kenapa? Karena sebenarnya sebelum ini terjadi, aku sama Evelyn udah bilang, oke, karena fokus kita adalah keluarga, kita mau hormat sama orang tua. Jadi memang ada satu hari aku ajak Evelyn untuk ngadep papi mami aku, untuk ya udah aku confess lah, pap mam, ya aku udah menemukan nih satu yang aku yakin akan jadi pasangan seumur hidup aku. Amin. Ini rencananya besok akan ngomong papa mama Evelyn. Nanti kalau emang oke dari sana, lampu hijau, papi mami tolong ya. Gitu. Tolong ke Maluku ya. Oh enggak jauh banget. Terus akhirnya besokannya, gitu besokannya kita video call papa mama. Papa mama juga. Jadi memastikan memang tidak ada yang ditolak gitu kan. Jadi pas ngomong gengsi dong Kak. Iya. Ada orang tua tiba-tiba ditolak ya kan. Itu yang deg-degan deg-degan gitu. Ada kita sebenarnya ada videonya, cuma emang kita belum upload. Betul. Yang itu. Yang lebih bombay ya kamu. Apanya nih bombay? Iya. Iya. Mungkin karena Ivan tuh orangnya sangat banget family man banget. Jadi mungkin dia punya kedekatan dan artinya cewek yang dia bawa untuk keluarga pun tuh nggak semua ya. Jadi bener-bener yang dia bener-bener serius aja yang dia bawa, dan di hadapan orang tuanya akhirnya dia bilang, "Pa, Ma, aku udah nemu nih yang Evelyn doang kok yang aku bawa Kak. Kenapa begitu bukan? Jadi dia bilang soalnya nggak semua. jadi kamu menghadapi pernikahan ini, kamu bilang kamu sampai ini sampai terharu gitu. Iya. Apa sih ini sampai di usia sekarang baru nemu gitu? Karena Kak, jujur aja, mungkin Evelyn juga sempat ada dalam fase yang sama gitu loh. Kayak kita akhirnya melewati berbagai naik turun kehidupan, jatuh cinta dan patah hati. Sempat pada akhirnya kalau misalnya nggak jadi, capek gitu loh. Terus kita pikir, udah deh, apa kalau kita hidup sendiri, kerja sama orang tua udah bisa happy, apa sendiri aja ya gitu. Aku sempat di fase yang seperti itu gitu. Ya udah kerja buat keluarga, kita bisa nikmati puji Tuhan. Nah tapi sampai satu titik ketidaksengajaan akhirnya mempertemukan kita gitu ya. Aku yakin itu sebuah anugerah dari Tuhan juga ya. Dan akhirnya di situ cara pandang aku terhadap seorang wanita, dan aku akhirnya menerima, aku bisa bilang Evelyn ini yang 11-12 mamiku lah gitu. my pleasure. Jadi kok kayak aku ngerasa cinta yang aku dapat dari mami aku ya sedikit banyak. Ini kan spoiler masih spoiler, masih cuplikan. Ya aku dapat juga dari Evelyn. Di situ aku belajar lah akhirnya kayak oh iya ya. Kayaknya memang waktu itu aku terlalu belum menemukan aja. Karena belum ketemu jodohnya aja. Betul. Gitu ya. Nah kalau Evelyn sendiri kan postingannya gitu ya, curahan hatinya, stres juga, harus nyelesain S2, harus nyelesain pernikahan. Bener banget. Aduh, melihatnya saja langsung terbayang ya 1,5 tahun aku yang penuh perjuangan dan air mata. Tapi aku bersyukur karena aku masuk S2 nggak sendirian. Ada yang lebih parah, S3. Jadi setiap kali aku bersedih dan merasa aduh beban banget sih bagi waktu kerjaan dan kuliah, aku cuma perlu melihat Ivan, dan di situ aku tahu ada yang menanggung lebih berat lagi. Jadi kalian saling menemukan, saling menguatkan. Yes, betul. Kamu juga sempat nikah apa enggak gitu? Enggak sih, kalau itu memang pingin guys, udah usianya ya. Yuk. Nah, Ivan, oke, Ivan perlu bantuan untuk saya tanya-tanya ke Evelyn, pertanyaan yang tidak bisa keluar dari hatimu. Nanti abis ini ya ada sesinya sendiri. Ivan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, mudah-mudahan langgeng, lancar pernikahannya. Oke, jadi gitu Umi ya. Ada kok jodoh buat kamu nanti ya. Putri, terima kasih Mas Jarwo, terima kasih. Terima kasih juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby Indah Usigat.